Di bursa transfer yang penuh spekulasi dan intrik, satu nama selalu muncul di setiap tajuk utama, Florian Wirtz. Gelandang muda Jerman ini jadi incaran banyak klub papan atas Eropa. Manchester City sempat merapat, Bayern pun tak tinggal diam. Tapi teka-teki panjang itu akhirnya terjawab. Liverpool lah yang berhasil menyelesaikan langkah besar ini. Mereka resmi mengamankan jasa Wirtz, pemain yang disebut-sebut sebagai penerus generasi emas sepak bola Jerman. 100 juta pounds, angka yang mencengangkan, bahkan bisa naik jadi 116 juta jika semua klausul bonus terpenuhi. Bukan angka main-main, tapi ini bukan sekadar pembelian impulsif. Liverpool ingin kembali menegaskan diri sebagai penantang gelar serius, dan mereka melihat Wirtz sebagai bagian penting dari proyek masa depan. Sebagai pemain muda yang tak hanya kreatif, tapi juga tajam dan konsisten, Wirtz bukan hanya pengisi posisi, dia pembeda. Tapi tentu, di balik harga fantastis itu muncul pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya ditawarkan Wirtz untuk Liverpool? Apakah ini investasi jangka panjang atau tekanan besar bagi pemain muda yang belum pernah menjajal Premier League? Dan sebaliknya, apa keuntungan besar yang Liverpool cari dari transfer ini? Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya, biar nggak ketinggalan update sepak bola selanjutnya. Angka transfer yang menyentuh 100 juta pound bukan hanya membuat nama Florian Wirtz mencuat di headline, tapi juga mengukuhkannya sebagai rekrutan termahal sepanjang sejarah Liverpool. Ia menggeser nama-nama besar yang sebelumnya pernah memecahkan rekor klub. Ketika Real Madrid, Manchester City, dan Bayern Munchen turut memanaskan bursa, Liverpool justru tampil paling konkret, diam-diam tapi mematikan. The Reds tidak banyak bicara, tapi bergerak dengan arah yang jelas. 2 tawaran dari klub besar lainnya ditolak oleh Bayer Leverkusen sebelum akhirnya mereka menerima proposal milik Liverpool. Bukan cuma karena nilainya tinggi, tapi karena pendekatan Liverpool dianggap paling serius, terstruktur, dan menjanjikan. Wirtz sendiri sudah menunjukkan bahwa dia bukan sekadar prospek. Dengan 57 gol dari 197 pertandingan bersama Leverkusen dan 7 gol dari 31 penampilan bersama timnas Jerman, statistiknya bukan main-main untuk pemain seusianya. Keputusan Wirtz bergabung dengan Liverpool pun tak sepenuhnya soal uang. Ia menolak tawaran dengan nilai yang lebih besar demi proyek yang lebih jelas dan stabil. Manchester City sempat jadi kandidat kuat, tapi mundur setelah menilai harga terlalu tinggi. Mereka akhirnya mengalihkan fokus ke Ryan Cherki. Bayern Munchen juga tersingkir dari persaingan, karena Leverkusen enggan melepas Wirtz ke rival domestik. Dan di internal Bayern sendiri muncul keraguan soal nilai transfer. Jika saya jujur, saya tak tahu apakah kami bisa membayar sebesar itu, ujar Max Eberl, Direktur Olahraga Bayern. Pada akhirnya, visi Liverpool dan daya tarik sejarah klub menjadi pembeda dalam saga transfer panjang ini. Florian Wirtz bukan sekadar pemain muda bertalenta. Ia adalah tipe pemain yang mampu mengubah dinamika sebuah tim hanya dengan kehadirannya di lapangan. Dikenal karena fleksibilitasnya, Wirtz dapat bermain di berbagai posisi lini serang, kiri, tengah, bahkan sebagai gelandang serang murni. Tapi kelebihan utamanya bukan sekadar soal posisi, melainkan soal bagaimana ia mengontrol ritme dan arah permainan, kapan harus menusuk dan kapan harus menahan. Area favorit Wirtz berada di sisi kiri atau posisi sentral, ruang di mana kreativitasnya bisa berkembang bebas. Ini sangat penting bagi Liverpool, sebab sisi kanan sudah sepenuhnya menjadi milik Mohamed Salah. Artinya, Wirtz tidak datang untuk menggantikan siapapun, tapi justru melengkapi sistem yang ada. Ia membuka kemungkinan baru, formasi yang lebih cair, pergantian posisi yang tak tertebak, dan lini serang yang bisa menyerang dari segala arah.
Musim lalu, statistiknya di Bundesliga berbicara sendiri. 13 assist, jumlah yang hanya bisa dicapai oleh gelandang dengan visi dan presisi luar biasa. Kemampuan driblingnya pun bukan sembarangan. Wirtz dikenal sebagai pemecah garis pertahanan rapat, spesialis dalam mengobrak-abrik struktur low block yang sering jadi batu sandungan Liverpool ketika menghadapi tim-tim yang bertahan dalam. Ia tidak hanya menciptakan peluang, tapi juga menciptakan ruang aset yang tak ternilai dalam sistem permainan berbasis tekanan tinggi. Namun Wirtz bukan hanya pemain teknik, ia pekerja keras yang tak kenal lelah. Dalam Bundesliga musim lalu, ia masuk dalam 10 besar untuk duel dan intercept, menunjukkan komitmen pada transisi bertahan. Bahkan lebih dari itu, ia juga tercatat berada di 5 besar pemain dengan jarak tempuh dan jumlah sprint tertinggi per laga. Ini menggambarkan satu hal yang sering terlupakan dalam statistik biasa. Mentalitasnya sebagai pejuang di lapangan, bukan sekadar seniman bola. Di usia 22 tahun, Wirtz adalah gabungan langka antara kecerdasan taktik, ketajaman insting, dan etos kerja yang brutal. Ia bukan tipe pemain yang hanya menyala saat bola di kaki. Ia hidup dalam permainan, membaca, bergerak, mengganggu, dan memimpin. Sebuah paket komplit yang tak hanya dibutuhkan Liverpool, tapi mungkin saja adalah bagian yang selama ini hilang dari teka-teki mereka. Dengan kehadiran Wirtz, Liverpool bukan hanya memperkuat skuad, tapi juga memperluas kemungkinan. Dan jika semuanya berjalan seperti yang dirancang, mereka baru saja merekrut pemain yang bisa jadi pusat era baru di Anfield. Ketika Liverpool mengumumkan perekrutan Florian Wirtz, sebagian besar melihatnya sebagai transfer besar, ya, tapi tetap dalam batas nalar. Pemain muda potensial, harga mahal, dan proyeksi jangka panjang. Namun, seorang pengamat sepak bola Eropa yang sangat dihormati, Andy Brassell, punya pandangan yang jauh lebih dalam. Menurutnya, transfer ini bukan sekadar perekrutan pemain berbakat, tapi sebuah langkah strategis yang bisa mengubah wajah Liverpool secara total. Dan yang paling menarik, Mohamed Salah disebut sebagai pemain yang paling diuntungkan. Brassell menyebut bahwa kehadiran Wirtz bisa membawa produktivitas Salah ke level yang lebih mengerikan. Sebuah sinyal bahaya bagi semua pesaing Liverpool, mengingat Salah baru saja menutup musim dengan 29 gol di Premier League dan menyabet gelar pemain terbaik liga. Jika selama ini beban kreativitas dan distribusi serangan kerap dipikul sendiri oleh Salah, maka Wirtz hadir untuk membagi tugas itu dan bahkan lebih, membuka ruang, menarik perhatian bek lawan, dan memfasilitasi lebih banyak peluang untuk sang bintang Mesir. Salah satu gelandang terbaik di Eropa, ujar Brassell di Sky Sports News. Kalau dilihat dari usianya, Liverpool bisa punya dia selama 1 dekade ke depan, asal tidak ada cedera besar. Brassell bahkan mengungkap percakapannya dengan Xabi Alonso, pelatih Leverkusen, yang menyebut Wirtz sebagai satu-satunya pemain yang diberi kebebasan penuh di tengah sistem taktik ketat miliknya. Flo mendapat sedikit kelonggaran, kata Alonso, karena saya percaya dia akan melakukan hal yang tepat di tempat dan waktu yang tepat. Kalimat itu mungkin terdengar sederhana, tapi di dunia sepak bola modern yang serba sistematis, kepercayaan seperti itu sangat langka dan sangat mahal. Lebih dari sekadar gelandang serang, Wirtz memberi slot kebebasan membentuk lini depan yang lebih fleksibel. Jika Darwin Núñez belum sepenuhnya menjawab harapan sebagai penyerang tengah ideal, maka Liverpool bisa saja bereksperimen dengan 2 penyerang, Salah dan Gakpo, atau Diaz dan Salah dengan Wirtz mengisi ruang di belakang mereka. Perubahan ini bisa mengurangi beban fisik Salah yang mulai memasuki usia 30-an dan memungkinkan dia untuk fokus penuh pada hal yang paling ia kuasai, mencetak gol. Tapi keunggulan Wirtz tidak berhenti di kreativitas atau fleksibilitas posisi. Ia juga pemain yang sangat kuat dalam pressing dan tahan terhadap tekanan.
dua kualitas yang sangat dihargai di sistem permainan Liverpool. Dalam Nations League bersama Jerman, Wirtz tampil sebagai salah satu pemain terbaik, menunjukkan level permainan yang sudah sangat matang meski usianya baru 22 tahun. Menolak tawaran dari Bayern Munchen juga jadi penanda penting. Ini bukan soal uang, ini soal proyek, dan Wirtz percaya penuh pada arah baru Liverpool. Dari sisi data, Paul Joyce dari The Times mencatat dua keuntungan tambahan yang kerap luput dari sorotan publik. Pertama, Wirtz adalah pemain dengan tingkat keberhasilan pressing yang tinggi. Hanya Michael Olise, 37 kali, yang lebih sering memenangkan bola di sepertiga akhir lapangan dibandingkan Wirtz, 35 kali musim lalu di Bundesliga. Kedua, ia sangat efektif di bawah tekanan. Di Liga Champions musim 2024/2025, dari semua winger dan gelandang serang yang melakukan lebih dari 200 operan dalam situasi tekanan intens, hanya Phil Foden, saya 48,4, yang punya tingkat keberhasilan lebih tinggi daripada Wirtz, 88,8. Ini bukan hanya soal bakat menyerang, Wirtz juga adalah bek pertama dalam sistem tekanan tinggi. Dengan semua kualitas itu, Liverpool bukan cuma membeli pemain muda berbakat. Mereka membeli pemimpin taktik, pelayan ruang, dan pelindung tekanan. Semua dalam satu tubuh yang masih 22 tahun